me against the world. Round and round, I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Guys, boleh sambutan dikit-dikit buat lo. Kita mau Air Max Indonesia, thank you ya. Oke, Terima kasih udah membantu dan support Happy Air Max Day. thank you Happy Air Max Day. Thank you. Kita izin ke Soma. Om Renar boleh pesan-pesan buat Air Max Day dan Air Max Indonesia. Selamat menikmati teknologi dan kenyamanan juga desainnya. Lalu dan untuk Air Max Indonesia sukses terus, sharing knowledge dan sharing passion. Makasih Om. Thank you. Dua kata buat Air Max Day. Air Max Day. Happy Air Max Day. Tetap pakai Air Max, biarpun gue sekarang pakai Dal. Buat Air Max Indonesia gimana? Buat Air Max Indonesia tetap jadi solid. Jangan ngincer duit dulu, ntar ribet loh. Ya kan, pokoknya gedein dulu komunitasnya. Karena tanpa uang baru bisa berkembang. Kalau dengan uang hancur semua. Ayah Faisal. This is so nice. I love this band. Yeah, that's why Jenna always has the scissors like on the plate. I love gum salt. I love gum salt, but gum salt is always a bit slippery. Yeah. Super nice. Halo guys, kita ketemu Mbak Najwa di Air Max Day. Nah, kita ingin meminta testimoni Mbak Najwa ya soal Air Max Day tahun ini ya. Ini, Mbak. Seru banget sih Air Max Day tahun ini karena ada banyak banget event yang aku lihat dibikin oleh teman-teman komunitas, baik komunitas sneaker maupun toko-toko dan sneaker enthusiast aja secara umum. Kalau kita lihat di Instagram tuh ramai banget kan pada posting foto-foto. Aku juga bela-belain posting foto Air Max Day karena memang kita ada kolaborasi narasi sama Kita Bisa dan Atmos, kita kolaborasi untuk bikin yang hari ini kita datang. Jadi seru banget sih, aku merasa walaupun biasanya kan dirayainnya meriah di tengah-tengah event gede kan. Tahun lalu kan sempat ada tuh mau ada rencana Air Max Day, terus tiba-tiba keburu pandemi terus nggak jadi. Nah sekarang walaupun pandemi tapi kita bisa nemuin cara lain untuk tetap bisa seru-seruan, apalagi sekaligus bisa donasi, jadi seru banget sih. Iya, terima kasih Mbak. Ada pesan-pesan buat para pecinta Air Max di Indonesia, Mbak? Pesan-pesan apa ya? Enggak sih, aku merasa teman-teman sneaker community itu teman-teman yang luar biasa kreatif, terus habis itu selalu bisa nemuin cara untuk melakukan hal-hal yang fun, dan kecintaannya pada Air Max itu juga selalu ditunjukkan tuh dengan cara-cara yang unik. Jadi itu ya. Jadi keep on doing what you've been doing dan tetap suka sama Air Max. Makasih Mbak. Sama-sama. Karena bajuku tuh rata-rata hitam, jadi aku sukanya tuh kalau sneakersnya yang macam-macam. Ini yang 2004-nya Mbak. Ya ampun, Temen kita ada. karena dipakai murah kan nggak dipakai. Ya, karena udah ini 17 tahun gitu ya. Rata-rata kalau Air Max itu di bawah 5 sampai 10 tahun lah. Tapi kalau udah itu Ini nggak boleh dipegang ya? bebas Mbak. Ini memang udah 17 tahun. Ini yang original ya. Ini kan relaunch nih. Jadi setelah 17 tahun baru keluar lagi yang jenis Ini ini. udah punya KTP. 17 tahun. Udah punya KTP. Halo semuanya, selamat datang di acara Atmos Engage. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat. Dan hari ini kita merayakan Air Max Day 2021. Dan saya Bergas hari ini mendapatkan tamu spesial Mas Bobi dari Air Max Indonesia. Air Max Indonesia. Gimana nih Mas, apa kabar? Baik Mas. Sehat ya? Sehat Mas. Asli. Sorry, Mas Bobi. Ya. Kenapa sih untuk pertama kali ya saya mau tanya kenapa sampai bikin Air Max Indonesia gitu. Kenapa yang dipilih juga spesifik banget nih Air Max gitu. Iya. Jadi awalnya itu kalau nggak salah sekitar 2018 ya, 2018 kita pertama kali itu awalnya hanya sebuah akun Instagram yang kita nge-sharing info tentang Air Max yang seri lama atau yang mau rilis. Oke. Terus kayak kita nge-repost on feed dari Instagram yang lain gitu kan, yang pakai Air Max. Nah terus pada saat 2019 timbul ide pengen bikin acara gitu. Oke. Acara di bulan November, ya kayak gathering
kita ngundang para pecinta Air Max untuk datang ke suatu tempat yang kita bikin. Akhirnya datang dan kita kasih namanya Airgasm ya. Airgasm, jadi kayak kita tuh ngelihat Air Max banyak di satu tempat gitu ya. Nah akhirnya kita sejak itu dari turning point kita bahwa kita dikenal sebagai komunitas ya. Tapi kita juga nggak menolak disebut komunitas. Tapi intinya kita tetap nanti sharing knowledge buat teman-teman atau kita diskusi gitu ya. Nah kalau untuk kenapa memilih Air Max itu sendiri ya. Kita memiliki ketertarikan bahwa Air Max itu sebenarnya siluet yang unik ya, yang sampai ada Air Max Day gitu kan ya. Jadi yang kayak setelah kita pelajari itu bahwa emang sepatu ini tuh ada teknologinya ya dari yang diciptakan oleh Rudy ya, yang awalnya dari Nike Air Tailwind, kemudian dikembangkan yang mungkin disempurnakan ya oleh Tinker Hatfield jadi ke sebuah Air Max pada tahun 87 di mana yang paling unik ikoniknya itu adalah si air bubble-nya itu kelihatan gitu. Kelihatan yang dia ngambil dari sebuah gedung di Perancis. Betul sekali. Dan di 2014 Nike memutuskan untuk membuat sebuah Air Max Day di mana yang sampai sekarang tiap tahun dirayakan. 2014 gitu ya. 2014 ya. Terus sampai sekarang dia dia selain merilis siluet yang baru, dia juga meretro-retro siluet-siluet legendaris ya. Ya kita banyak tiba-tiba misalnya kayak diajak ada beberapa project lah yang kita nggak sangka gitu. Jadi kerja kita memberikan sharing knowledge itu dia appreciate juga gitu. Dan salah satunya nih pasti bertemannya sama salah satu yang akan kita panggil nih. Oh iya. Ini salah satu yang support kita dari hari pertama. Mas Iser. Abang. Halo. Gimana nih, sehat? Sehat kebetulan. Akhir kali ketemu juga dia sehat. Sehat banget ya. Kita berdisko kecil gitu. Dan terus ada satu lagi nih. Ya. Bos kita satu lagi Rainer. Waduh. Silakan sini Om Rainer. Apa kabar nih? Baik. Dulu saya setiap kali ketemu Rainer di parkiran mobil. Ini ya. Benar-benar jualan sepatu dari belakang bagasi. Zaman-zaman kayak parkir gitu. Gokil dari tahun berapa itu? 2004 ya. Wah ini OG ya. Kacau. Nah sekarang Mas Budi coba bisa ngobrol dengan Mas Iser dan Rainer yang thank you banget nih udah datang ke sini. Kan udah lama nih di dunia sneaker. Apa sih yang bikin Air Max itu spesial sampai ada Air Max Day ini? Oke, siapa dulu? Gue dulu. Yeah. Jadi berdasarkan yang gue lihat ya, yang gue pertama kali kenal Air Max itu karena dulu Air Max One jujur pertama kali gue beli itu kan Air Max itu tipe Air Max itu Air Max One. Air Max One itu banyak banget warnanya. Yang paling simpel kayak ini terus sering diskon dulu. Iya, dulu sering banget diskon, nggak terlalu laku, harganya affordable, bisa dibeli. Dan lucunya ternyata kalau gua jalan jauh, itu paling enak pakai Air Max One. Ya biarpun sebenarnya keras, midsole-nya tuh keras gitu kan. Terus kayak, kok aneh ya ini sepatu ini gitu loh. Udah keras tapi enak. Akhirnya mulai ngulik lagi, ternyata banyak banget warna-warnanya. Cuma beda ini, tapi tiba-tiba harganya beda jauh. Ada lambangnya dikit, tiba-tiba beda lagi ya kan. Kayak ini apa sih sebenarnya? Tapi ternyata waktu gue belajar terus ngelihat tentang Air Max, ternyata semuanya itu lebih gede dari cuma sekedar sneakers buat gue. Karena basically Air Max itu menurut gue adalah bukti bahwa seseorang yang mungkin pada zamannya nggak punya capability untuk buat sepatu sampai akhirnya dia bisa ngebuat sesuatu yang paling ikonik. Contohnya kita tahu Tinker Hatfield. Setelah gue lihat ternyata Tinker Hatfield bukan seorang desainer sepatu. Arsitek ya? Iya kan? Basicnya arsitek dan dia pelari yang gagal karena cedera. Dia pengen bikin sesuatu yang buat gimana caranya buat naikin performance. Dia dari nggak kompeten, akhirnya dia research, dia bikin sesuatu yang benar-benar ngerubah dunia gitu, visible air unit kan.
Dan dia menerapkan ilmu arsiteknya di sepatu itu. Betul, ini kayak menurutnya kayak bayangin aja ini memang cuma sekedar sepatu, tapi ternyata tuh semangatnya gitu loh, semangatnya dari seorang tinker yang sebenarnya nggak punya capability pasti, tapi akhirnya bisa bikin sepatu yang sampai sekarang kita kenal gitu. Itu sih sebenarnya yang bikin Air Max tuh, especially Air Max 1 ya. Iya. Itu jadi hal yang luar biasa sih. Sebenarnya maksudnya kalau Air Max pertama saya itu sebenarnya Air Max 90 item. 90. Itu dapatnya dari Max. Dari Max, Max Futurama. Original premium. Iya, original premium. Itu pas ngeliat Air Max 90 ya langsung jatuh hati aja gitu, maksudnya melanjut terus juga Air Max 90 itu, terus lain infrared saya beli, malah Air Max 90 duluan baru Air Max 1. Cuma kalau saya lihatnya ya itu orang yang ngedesainnya emang punya visi banget. Kenapa? Karena dulu aja dia bisa bikin sepatu yang begitu terlihat futuristik aja gitu, maksudnya keren dan dari segi kenyamanan juga enak banget untuk dipakai. Modelnya bertahan lama gitu ya. Futuristic and classic di saat yang sama. Futuristik dan klasik. Sense, art, Yup. and logo Prada itu tuh hip hop culture masuk. Yup. Atmos kan udah sering nih sama kolaborasi dengan Nike, dan salah satu ikoniknya buat saya sih Atmos Air Max 1 itu ada Firetech. Oke, Firetech ini. Sama Safari. Ini kayaknya sepatu saya juga bukan dulunya. Oh bukan, ada. Oh beda ya? Yang ada. Oh, bukan. Lagi di swap Terus dulu. apa? Jadi si Raider nih sekarang pakai yang retronya ya. Ya, nah ini artinya kalau ya begitu ngeliat ini sih pertama kali waktu itu masih tergila-gila sama sneakers, ini lumayan nomor satu yang saya cari banget. Sampai sekarang masih belum punya. Itu nggak salah pertama kali collabsnya Nike sama sebuah brand ya, Betul. sebuah retailer ya. Oh, tapi si Nike sama Atmos tuh dia pernah bikin pertama kali Nike Dunk Low Oh. yang biru sama green. Oke. Itu pertama kali bang. Oh sama Air Max-nya berarti. Ya? Nama Air Max. Air Max-nya Nama Air Max. Nah terus yang ini nih, jadi ini yang ini dari si Air Max-nya Air Safari ya. Air Safari. Ya. Safari. Dan ini yang Firetech. 2003, 2004. Ya itu ikonik banget buat saya. Nah kalau buat kalian Air Max yang apa ya? Yang pernah Yang collab Atmos ya. Atmos, yang khususnya Atmosnya. Oh, kalau gue sih udah pasti kalau buat gue 2006 Elephant Print Air Max 1 Atmos. Itu udah nggak pernah salah itu kalau Kamu pakai dangnya ya? tadi ada yang pakai dang. Oh, Apalagi udah pernah ada sampelnya. Tepatnya ada sampelnya di rumah. kalau Mas Luki? Kalau gue sih sama ya, itu juga jadi salah satu wishlist gue juga sampai sekarang. Dulu sempat belum join Air Max Indonesia itu sebenarnya udah sempat hampir beli, cuman belum terlalu suka Air Max malah. Sekarang udah join Air Max Indonesia, pas mau beli harganya tinggi sekali. Harganya tinggi sekali. Kayaknya kita bertiga setuju sih. Elephant Print ya. Itu nggak salah lah. Menang Semua yang pakai menang Elephant apa? Print itu nggak salah udah. Menang vote back itu ya, yang voting untuk yang dirilis ulang tuh apa ya, dia menang kan, Iya, makanya benar. dirilis ulang. Yang di 2 tahun lalu ya? 2000. Pas 30 tahun Air Max 1 ya kalau saya? Iya. 17 kan? 17 berarti, 17, 2017. Kalau di rilis ulang berkali-kali saya juga Oh iya. siap nampung. Oke. Jadi ya emang setuju ya kalau gitu. Itu tuh yang tadi nggak diambil. Sorry. Oh iya, ini dia. Nah, Retronya ya. ini retro ya? Ini sepatu berjuta cerita nih. Iya. Bener-bener. Dulu gue pakai ini naik motor, terus kayak ada yang main bola plastik gitu loh. Kadang-kadang kayak di 8 basket ada yang main bola plastik, ikut-ikutan main, masih pakai Atmos ini juga. Sininya nggak kebuka nih? Nah, sekarang ngobrolnya dulu kayaknya ada delivery bentar. Oh siap. Ini kan waktu itu kalau pertama kali rilis bareng apa Terminator atau apa lo ya yang itu Terminator lo-nya ya sempat dirilis baru. Yang ada Elephant Print. Iya, yang ada Elephant Print ya. Oh, Jadi gua. kan sebenarnya dua kan rilisnya kan. Air Max 1-nya sama satu lagi yang Oh, tapi temanya Elephant Print. tapi gue, karena waktu itu gue inget banget yang rilis tuh Nike Senayan City. Oh, Gue borong semuanya. Oh iya, tahun 2011. Iya. Iya kan? Sampai
berebutannya sama Yang Maisius waktu Oh iya. cuma gua 5 menit lebih cepet. Jadi dulu sebenarnya kalau Air Max itu Gue sisain dia yang Terminatornya itu. Oh Saya iya. semua di gua. berarti sebenarnya Air Max tuh yang grill Air Max tuh sempat masuk Indonesia ya? Masuk. Bahkan sampai yang Ini hijau. sih, Wah, ini ada delivery ini. ini bahaya nih. Ini bahaya. Aduh, ini saya dikerjain nih. Gini dah, ini kita geser dulu dah. Iya. Jadi ini di sini kita sekarang unboxing nih. Aduh. Unboxing. Taruh dulu nih. Dulu keluarnya tahun 2004. Sekarang fresh. Gila. Bacon. Gila. Air Max 90 Bacon. Nah kebetulan ada aslinya juga nih. Waduh. Coba bisa di-compare. Oke. Coba ini sih yang masih bisa dipegang. Jadi ini dari Air Max Indonesia. Mereka ya namanya juga Air Max Indonesia ya pasti punya lah. Iya. Dan ini made in Indonesia. Iya. Hebat ya? Hebat dong. Hebat. Air Max 90 memang terakhir kolaborasi udah bikinan Indonesia semua ya. Oh. Mungkin dimulai dari Undefeated, Fiotech. Fiotech yang oh iya betul. Iya. Air Max One Fiotech, terus Undefeated, sekarang Terus Bacon. yang collab ya. Yang ini juga ada itu Air Max 90 Recraft yang warna-warni itu. Iya, betul. Jadi ini premium sih ya kulitnya dan segala macamnya. Gimana nih? Gimana Sal? Coba. Gua Pandangan lu. nggak pernah salah ya. Bacon tuh kayak waktu zaman dulu kan untouchable lah buat gue gitu ya. Kayak Bacon tuh rilis udah harganya udah mahal, kayak di Indonesia juga hampir nggak ada yang punya. Si Dave Quality Meats-nya juga udah tutup gitu. Udah tutup ya kan. Baik yang nggak tahu kalau sebenarnya Dave Ortiz ini aslinya bukan butcher. Bukan ya. Tapi dia graffiti creator sebenarnya. Ya kan dia tuh Tokonya aja emang kebetulan. iya, dia lucunya balik lagi sih gue ngelihat sepatu sekarang tuh lebih kayak prosesnya sih. Iya. Kayak Dave Ortiz itu waktu pertama kali bikin Bacon ini, dia ngobrol tuh sama si Smith-nya Zuyo. Dia bilang kayak, lu percaya nggak kalau gue bisa bikin sesuatu yang norak banget, terlihat keren. Iya. Ya kan, jadi dia coba dia ngejual tuh bukan cuma bikin sepatu ya, tapi dia kayak ngasih kayak full experience. Tokonya ada apa? Iya, ada bacar-bacarnya gitu. Bacarnya. Wah, ini gila sih. Dan menurut gue Dave Ortiz yang bikin standar baru bahwa warna pink itu layak dipakai oleh laki-laki. Layak Jadi banget. kalau nggak salah dia hampir telat ya ngasih desain ke Nike-nya. Iya. Kalau nggak kalau ini dia telat tuh nggak akan ada Bacon tuh. Nggak akan jadi tuh Bacon. Aduh, pembicaraan sneaker geek. Dan mungkin kalau yang itu nggak tahu itu Bacon, mungkin apa sih ini sepatu warna pink gitu ya. Tapi begitu dia tahu ini relate-nya ke warna daging gitu kan. Warna daging. Udah langsung. Nah, kita sekarang unboxing Nike Air Max yang keluaran paling baru nih. Oke. 2021 Air Max Friday. Kalau dari boxnya recycle. Iya. Jadi di sini move to zero. Jadi ini itu apa movementnya Nike yang semoga kedepannya dia tuh bisa zero waste. Nah, sekarang dia ini 20% recycle ya. Dia punya tujuan katanya make sense in the future, dia bisa bikin semuanya dari sampah. Iya. Semuanya dari limbah ya. Ini kayak tailwind dikasih air unit sih. Iya. Bener nggak sih? Iya, tadi saya juga ngobrol sama Renner antara tailwind atau daybreak ya. Iya, antara tailwind apa daybreak gitu. Iya. Bener. Tapi ini ya maksudnya emang kelihatannya dari kotak aja itu mendukung itu ya. Iya. Daur ulang. Ini kotaknya daur ulang juga. Iya, masih. Material atas juga semua daur ulang. Enggak, jadi dia 20%. cuma ada 20% dari semua sepatunya. Kayak kalau gue lihat paling gampang ketahuan nih di daur ulang ini. Iya. Oh iya.
di kalau ini- outsole. Berarti mirip kayak yang Ini 100% sebelumnya ada ya, yang seri Nike yang recycle. Iya, Tim basket. sekarang daur ulang juga kan ini kan? Apanya? Enggak, masa material upper sole-nya ini? 20% doang dari 20%. total sepatu. Jadi total sepatu. mungkin sih kalau gue lihat ya kayak mungkin yang ini Fabric ya. masih fabric, ini masih fabric, Mungkin tapi yang gini-gini. Enggak ya? ini sih kayaknya nih. Ini kan kayak kelihatannya kayaknya ini daur ulang nih. Iya. Menarik sih, yang hebat dari Nike itu ya. Ini yang gua kenapa kayak ikonik banget, gue suka Nike itu kayak waktu orang-orang mikirin cuma tentang teknologi. Iya. Nike tuh ngebawa kita ke level yang lain gitu. Iya. Kita disuruh mikirin tentang lingkungan. Iya. Itu sebenarnya ya, Sir, Nike itu dari dulu udah seperti itu. Kayak cuman emang baru kedengeran aja sekarang. Terus sebenarnya kalau misalnya kita ke toko Nike Town gitu, mereka tuh selalu ada namanya reuse a shoe. Oke. Jadi kalau lu punya sepatu Nike bekas, daripada lu buang, lu taruh tuh di box itu. Nah sama Nike itu sepatu-sepatu itu tuh di recycle, dijadiin lapangan basket. Oh, Gitu. Ini baru dengar. Iya, jadi itu programnya Nike udah lama, tapi memang nggak digembar-gemborin gitu loh. Dan itu salah satu emang kelebihannya Nike, ya mereka downplay aja gitu. Tapi sebenarnya mereka tuh udah into environment tuh udah dari dulu. Gitu. Jadi kebanyakan sih itu ada di Nike Town. Oh, Iya. Nike tahun ya. Iya, nah itu. Air Max systemnya ngomongnya itu kayak expose banget juga ya. Iya. Maksudnya nggak, aeronetnya nggak dia tutupin lagi ya, Enggak, jadi iya. dikasih buka aja. Ini Sama kayak- juga ya kayak yang dipakai buat Air Max One juga ini. Iya, sama sih Iya. kayak ukuran gitu ya. Sama ukuran, cuman lebih kayak expose aja. Iya, ya. lebih Iya. full. Nah, Ya, perhatiin bolong. Iya. sekarang kalau misalnya Nike Air Max, yang paling suka Nike Air Max apa? Dari Bobby. Yang tadi aja tuh Elephant Print. Enggak, maksudnya Air Max One atau Oh, Air Max- siluetnya ya? Siluetnya, sorry. Gue Air Max 1 sih. Air Max 1 ya. Sama. Sama. Satu. Kalau gua 90s. itu ya 90s dulu baru satu sih, Oh, tapi oke. gua lebih prefer. Tapi kalau soal ini ya, kenyamanan Iya. 90 sih. 90 Apalagi ya? yang shape itu Oke. dia kan nggak terlalu bulky. Jadi kita kayak pakai Air Max 1 tapi lebih nyaman dari ini. Tapi kalau mau yang lebih nyaman lagi yang kayak kemarin baru rilis itu tuh yang Dark Camo yang futuristic. Oh, 90. Oh iya, Itu 2090 ya. Iya. Bener. Iya. Parah itu. Teknologi nggak bohong. Teknologi, ya. Kalau yang sekarang emang parah sih itu. Tapi gue yakin semua pecinta Air Max ya kayaknya mas. Pasti bakal cuma dua itu yang Iya, di pilihan Air Max pertamanya. One, ya. 90 sama 1 ya. Die Hard fansnya tuh kayak susah menerima siluet. Kalau gue personally Air Max 180. Oh 180 itu tapi keren juga. Itu nomor 3. Apalagi 180 yang putih di-roofing itu. Oh iya iya. Yang Crimson. sempat di retro kemarin. Iya. tahun lalu. Nah, itu Om itu yang warna itu yang pernah sama Union juga ya? iya. Ah, Bersama Warna Union. Beacon juga ada ya. Pak? Komdes Garkon yang gue bilang. Iya, Komnas Garsal sama apa? Barclay. Dulu yang di Barclay. yang Di Jiraskal, kalau di Jiraskal. Oh bukan, kalau Bukan, yang di itu Jiraskal. 180 yang 180, apa bukan. Air Force. Air Force. Iya. Oh iya, sorry. Iya. Kalau ini Kalau yang Tapi, Union bukan ya? Sama Komri Garsong tuh yang 180, terus sama apa tuh yang dari Paris tuh dulu yang Camo tuh. iya betul. Aduh, Colette. bukan Colette, bukan, ada deh. Starco. Lupa. Hah? Starco. Bukan Starco, ada aduh lupa lu namanya. Opium. Di 180 itu ada holy grailnya yang dicari-cari orang banget. Yang jadi mitos itu Yeezy. Waktu Yeezy. Dropout album, Yeezy tuh bikin sampel cuma ada berapa unit dan itu kayak Yang mana itu DC Rascal juga ya? Iya, di Iya, Jiraskal iya. ada. Oh, oke. Sorry. Bahkan yang colorway-nya Beacon ada juga. ya kalau mau Bacon. Santai aja. Bacon ya bener 180 ya? 180 colorway Beacon ada, tapi kayaknya bukan official Beacon. Cuman emang dibikin warna. Iya, Bikin warnanya warnanya ya. aja ya. Ya itu tadi karena warna bacon tuh udah jadi Bagus itu bagus. ikonik karena yang 90s-nya nggak pernah di Retro lagi lagi. makanya bikinnya. Dan baru kali ini nih ya. Iya. Kalau Air Force ada kemungkinan rilis yang 360 lagi tuh.
waktu itu kan sempat ngetren tuh yang Iya. 360 tuh. Itu nanti Koi Noburi om ya di 7-Eleven dulu ya mas. iya, itu nanti lu bawa wasak. Wah, pasti. Kita juga tuh. Karena Get Quality Smith kalau gue sempat dibikinin Iya, ada. 360-nya juga. Iya, Itu kan yang itu kan waktu apa ya? Anniversary-nya Air Max berapa tahun gitu kalau nggak salah ya. Iya. Jadi dibikinin semua tuh yang 360 bawahnya ya. Kalau nggak salah yang pas History of Air itu ya. Ya, Betul, betul. betul, betul. Itu History of Air tuh satu. Yoi, History of Dibuat Air. ulang boleh om kabarin. Iya, pasti dikabarin. Nah, ya tadi kayak gue Mas Bobi udah cerita tentang Air Max Indonesia. Jadi kalian udah sering kayak komunikasi berhubungan lah dengan Air Max Indonesia, dan menurut kalian dengan adanya Air Max Indonesia tuh dan adanya Atmos di sneaker scene Indonesia sekarang tuh gimana? Kalau pertama sih yang gue lihat kalau buat dari Air Max Indonesia, awalnya tuh gue tuh ngerasa ngerti Air Max karena familiar kan. Iya. Pokoknya yang ini gue punya, ini gue punya. Tapi waktu ngeliat Air Max Indonesia, notabene juga pemain-pemain baru, mungkin ya bisa dibilang pemain-pemain baru yang masih banyak haus akan pengetahuan gitu ya. Pas mereka bikin Instagram gitu ya, gue ngerasa banget gue bego. Gue ngerasa banget gue nggak ngerti. Kayak, ini apaan nih? Ya bagus ya berarti ya. Ini apaan nih? Berarti gue ngeliat kayak dengan adanya Air Max Indonesia tuh bisa Education-nya. iya awalnya gue kayak mikir udah Albertine udah cukup, udah di atas semuanya. Ya kan itu yang di kepala gue. Tapi waktu ngeliat itu kayak anjir ini sih seru ya kalau digin lagi gitu. Dan waktu ada Atmos juga akhirnya ada nih retailer yang ngeluarin kolaborasi yang mungkin dulunya nggak akan pernah rilis lah di Indonesia gitu. Amin. Jarak semakin dekat. Yoi, jarak semakin dekat. Kalau kita yang udah berumur gini gimana, Ren? Tapi kalau misalnya ngomongin itu senangnya itu ya karena kelihatan itu sih, maksudnya ada passionnya, terus abis itu cari knowledge-nya juga gitu. Knowledge itu baru yang, ya. Karena kadang-kadang kalau saya lihat ya banyak kan konsumtif aja sih, maksudnya hype beli. Tapi kalau buat Air Max Indonesia itu kayak kasih sisi edukasinya juga. Ya bagus ya. Setidaknya ada product knowledge juga, orang nggak cuma beli karena Historinya hype juga atau apa, ya. tapi historinya juga di-appreciate sama itu bagusnya sih kalau dari Air Max Indonesia gitu. Kalau Atmos sendiri ya saya senang sih, jadi nggak harus ke Jepang kan. Kemarin ke Bangkok ya paling dekat atau mana? Iya, jadi sekarang Atmos tuh ada di KL, terus ada di Korea, ada di Bangkok ya, dan ya di Jakarta. Karena kalau misalnya untuk toko retail juga untuk gimana, Atmos sih paling keren aja untuk Terima kasih barang-barangnya banget. aneh-anehnya. Terima kasih. Ya. Cuma minta banyakin Atmos Lab-nya aja kan. Kan Atmos Lab kan itu salah satu yang ngejual kan, yang kita nggak bisa. Kalau di luar Nike itu boleh. Ntar aja. WhatsApp. Excited banget tuh sih. Ya. Jadi Air Max Day gitu ya, sampai dibikinin Air Max Day gitu kayak berarti emang Air Max tuh Spesial. Ya spesial banget lah. Dan ya buat Nike emang spesial banget. Nah yang saya mau tanya nih, Air Max itu kan saya punya beberapa Air Max yang sekarang udah rusak semua. Nah itu gimana tuh caranya? Ada trik-triknya nggak supaya si sepatu Air Max itu bisa tahan lebih lama? Nah, kalau gue sih karena emang gue baru main Air Max sekitar 4 tahun belakangan ini ya. Ya kan? Gue juga jarang ya punya yang siluet lama. Cuman ya yang at least gue nggak simpen dalam box, beli display box gitu ya, taruh sana, terus selalu sering dibersihin sih habis dipakai ya. Kok kan sekarang nggak harus pakai sabun ya, ada yang ada foam gitu kan, tinggal dilap gitu kan. Ada yang tisu basah. Yang gitu kan, yang minum dikit gitu. Nah cuman nih kalau yang siluet udah umurnya puluhan tahun nanti coba gimana caranya lewat? Kalau saya sering-sering dipakai jangan Iya disimpan. betul. Itu pasti. Ya karena gini, kalau menurut gua Air Max adalah sepatu yang tidak mungkin selamat. Tidak mungkin selamat. Jadi daripada nggak dipakai, mending dipakai dari awal. Iya betul. Tapi Air Max One Elephant Print itu saya punya kan yang seri pertama itu bangkainya aja
itu dihargain sama orang 2 juta. Iya. Orang bayar merem. Saya juga kaget waktu itu, tapi nyesel juga kalau tahu ada teknologi bisa swap gitu. Nah, itu dia salah satunya tuh. Untungnya di Indonesia sendiri SoulSwap udah ada. Jadi nggak ada masalah lah. Ini juga udah dua ini udah SoulSwap, SoulSwap semua. Ya nggak apa-apa selama dirilis ulang mah. Siap nampung. Thank you banget nih, Iser, Mas Bobi, Rainer udah mengisi acara Atmos Engage kita ya, merayakan si namanya Air Max Day ini, dan kita senang banget kita masih bisa merayakan ini di tahun 2021 nih. Ya, jadi semoga kalian semua sehat-sehat terus. Dan terima kasih supportnya dengan Atmos, dan mau reminder juga hari ini nanti sore ya, jam 3 akan ada pengumuman live raffle si Nike Air Max 90 Bacon. Kayak mau didikit ya. Iya. Jadi thank you banget Rainer, Iser, Bobi. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi nih. Ya. Iser juga nanti. Kalau Mas Gerges juga sering. Iya. Biasanya ketemunya gelap terus. Ini sekarang terang. Oke, jadi terima kasih semuanya. Thank you for joining Night Atmos Engage, dan selalu sehat. Terima kasih. Bye. Finally say I'm up now, 20,000 on a bus down, I'm on my way up going up.